Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke, karena kita kali ini sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap di rumah, tapi tetap bisa memanfaatkan waktunya. Mempersiapkan, salah satunya adalah dengan belajar mempersiapkan ujian nasionalnya. Oke, kita melanjutkan bedah kisi-kisi UN IPA SMP tahun 2020. Ini adalah part keduanya. Kalau di part pertama kita bahas di ranah fisika, maka di part kedua kali ini kita bahas di ranah kimia. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah sifat zat dan perubahannya. Kita cek ya, ini ada tiga kemungkinan di sifat zat dan perubahannya. Yang pertama adalah sifat fisika dan kimia zat. Oke, nah soalnya modelnya seperti ini. Jadi disajikan beberapa sifat benda yang termasuk sifat fisika. Kita review sedikit. Jadi sifat fisika ini meliputi wujudnya, warnanya, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelenturan, kekerasan, kelarutan, dan kemagnetan. Sementara sifat kimia ini yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru atau kemampuan dia bersenyawa dengan unsur lain. Kata kunci sifat kimia ini terbakar, berkarat, meledak, teroksidasi, busuk, asam, dan lain sebagainya. Oke? Yang ditanya soal sifat fisika, nah ini jelas ya, tadi kita sudah review, jadi kita tahu yang satu ada kata kunci larut, ini bagian dari fisika ya. 3 juga ada kata kunci larut, jadi jawabannya langsung saja 1 dan 3. Sementara yang 2 kata kuncinya melapuk, dan yang keempat terbakar, ini adalah kata kunci untuk kimia. Oke? Next, nah ini adalah perubahan fisika dan kimia. Ini sebenarnya lanjutan dari sifat fisika kimia ya, jadi nggak jauh-jauh beda, mirip-mirip. Dan soalnya memang benar ya, mirip-mirip juga. Yang pernyataan yang merupakan perubahan kimia. Oke, kita review sedikit. Perubahan fisika ini ditandai dengan tidak dihasilkannya zat jenis baru. Misalkan contohnya membeku, mencair, dan sebagainya, itu bagian dari perubahan fisika. Sementara perubahan kimia ini ditandai dengan munculnya zat baru. Zat baru ini ditandai dengan berubahnya warna. Ada bau yang terbentuk, kemudian timbul asap, terbentuk endapan, dan lain sebagainya. Oke, yang tanya perubahan kimia kita cek satu-satu ya. Kayu dibakar. Nah, bakar ini kata kunci kimia. Batang lilin dipanaskan meleleh. Dipanaskan, ini kata kunci dari fisika ya. Meleleh, mencair itu kan hasil dari proses pemanasan. Jadi ini masuk fisika. Singkong difermentasi menjadi tape, ini kata kunci kimia. Ya. Jadi fermentasi, kemudian basi, membusuk, melapuk, itu adalah adalah proses-proses yang disebabkan aktivitas mikroorganisme, dan itu masuk ke dalam perubahan kimia. Uap air mengembun, ini kata kunci fisika. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke? Gampang ya? Kita next ke pemanfaatan bahan berdasarkan sifat bahannya. Oke. Nah, model soalnya seperti ini. Ada sifat tembaga, sifat fisika yang dimanfaatkan pada tembaga sebagai penghantar listrik. Oke, sifat fisika yang berhubungan dengan fungsi tembaga sebagai penghantar listrik ya. Kita cek 1, 2, 3, 4. Menghantarkan panas, fisika betul ya. Massa jenis, itu fisika. Lentur, mudah digulung, ini juga fisik. Hambatan jenisnya kecil, ini juga fisik. Semua fisik, tapi yang berhubungan dengan fungsinya dia sebagai penghantar listrik. Mudah mengantarkan panas, itu sudah pasti dia juga bisa mengantarkan listrik, jadi ada hubungannya. Massa jenisnya besar. Nah, yang ini yang salah ya. Dia tidak ada hubungannya dengan massa jenis. Tuh. Jadi kalau teman-teman ingat lagi pembahasan atau kamu cek-cek lagi buku pelajarannya di bab listrik, itu tidak ada hubungannya dengan besaran massa jenis, tapi yang ada adalah arus listrik, kemudian tegangan, hambatan jenisnya atau hambatan listriknya. Tuh ya, daya dan sebagainya. Oke, jadi yang ada duanya pasti salah. Ya,
A ada 2-nya, B ada 2-nya, C ada 2-nya. Jadi otomatis jawabannya 3 dan 4 ya. Tembaga itu betul, dia mudah digulung, lentur. Makanya kabel yang dalamnya isinya kawat tembaga itu mudah digulung. Kalau susah digulung, nanti kabelnya patah-patah, repot. Hambatan jenisnya kecil, tuh ya. Kenapa hambatan jenisnya kecil? Supaya listrik itu mengalirnya lancar. Tuh, bagus. Oke. Yang kedua, ini adalah unsur senyawa dan campuran. Oke, unsur senyawa dan campuran, ini juga ada beberapa sub lagi, kita cek. Nah, di sini kamu diminta untuk mengidentifikasi unsur dan senyawa. Oke, model soalnya seperti ini, contohnya. Jadi, kamu akan disajikan beberapa lambang kimia. Nah, diminta kamu harus tahu yang mana molekul unsur. Oke, kita kata kuncinya saja ya. Jadi unsur itu kata kuncinya adalah gabungan dari atom yang sejenis. Jadi gini, unsur itu dapat berupa atom tunggal atau gabungan atom yang sejenis. Jadi unsur ada 2 tipe nih ya, atom tunggal atau gabungan atom yang sejenis. Nah, kalau dia bilang unsur saja, itu bisa jadi atom tunggal. Tapi kalau dikatakan di soal molekul unsur, yang namanya molekul itu sudah pasti gabungan. Maka kalau dikatakan molekul unsur, itu adalah gabungan atom yang sejenis. Gitu ya, ini untuk membedakan molekul unsur dengan kata kunci unsur saja. Nah, sementara yang namanya senyawa adalah gabungan 2 unsur yang berbeda jenis. Kalau ini sejenis, kalau senyawa dia beda-beda. Oke. Kita cek. H2O ini senyawa, beda, terdiri dari hidrogen dan oksigen. H3PO4, ada hidrogen, ada P fosfor, ada O oksigen, senyawa. N2 ini terdiri dari nitrogen dan nitrogen. Sudah pasti molekul unsur. O3, oksigennya ada 3 molekul unsur. Jadi jawabannya 3 dan 4. Sementara AU hanya zat tunggal saja masuk atom ya, atau unsur yang berupa atom tunggal. Itu ya. Jadi unsur ada 2 ya, unsur yang berupa atom tunggal atau unsur yang berupa gabungan atom disebut juga molekul unsur. Oke, berikutnya. Nah, ini model soal yang lain lagi. Kalau tadi disajikan lambang kimianya, ini disajikan dalam bentuk gambar. Tuh. 1 dan 2. Ini langsung kelihatan ya. 1 dia berdiri sendiri-sendiri. Tunggal. Maka disebutnya atom. Yang 2, di sini lihat, yang 2 dia terikat. Nih, nanti bedanya. Kalau ternyata misalkan di sini dia terikat saja nih. Nah, kalau dia saling terikat, maka disebutnya unsur. Tapi ini sendiri-sendiri, makanya atom. Yang kedua, dia terikat, bergandengan, tapi beda. Ada yang merah, ada yang abu-abu, ukurannya juga beda. Jadi sudah pasti senyawa. Jawabannya yang sudah pasti C ya. Kita cek. Atom itu bagian terkecil dari suatu benda. Nah, ini dibagi jadi 2. Ada yang bermuatan positif, namanya kation. Yang negatif, namanya anion. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Senyawa dan campuran. Oke, kalau tadi mengidentifikasi unsur dengan senyawa, ini adalah senyawa dengan campuran. Jadi senyawa dan campuran sama-sama terdiri dari 2 atau lebih. Nah, tapi bedanya senyawa terbentuk secara kimia, sementara campuran dia terbentuknya secara fisika atau gabungan saja tanpa reaksi kimia. Tapi sama-sama pencampuran 2 zat atau lebih, gitu ya. Bedanya di kimia dan fisikanya. Oke. Nah, kita bahas sedikit, kita review sedikit. Nah, campuran ini dibagi lagi jadi 2. Ada yang homogen, ini satu fase, tidak bisa disaring, karena satu fase, jadi dia maksudnya adalah satu wujud. Wujud itu ada wujud benda itu ada cair, gas, padat. Jadi cair dalam cair, satu fase. Contoh larutan gula, sirup, garam, air laut, cuka. Nah, kalau padat dalam gas, padat contohnya kuningan, baja, gas dalam gas, contohnya udara. Nah, campuran heterogen ini 2 fase dan dibagi jadi 2, koloid dan suspensi. Koloid ini kelihatannya homogen, tapi sebenarnya kalau kita cek dengan mikroskop dia gabungan atau heterogen, ada 2 fase.
Sehingga karena kelihatannya homogen, dia nggak bisa disaring dengan penyaring biasa, tapi harus disaring dengan penyaring ultra. Sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, asap, ini adalah koloid. Sementara suspensi kelihatan sekali dia 2 fase, bisa disaring. Kopi, tuh ya, atau kelihatan ada endapan di bawahnya, terpisah kelihatan. Oke, nah teman-teman, kenapa ini direview? Karena kemarin di soal ucun dia masuk nih di sini. Jadi ada kemungkinan tahun ini masuk juga di UN. Tuh, jadi kamu harus bisa membedakan yang mana koloid, mana suspensi ya. Oke, ini model soalnya. Jadi ada daftar zatnya. Nah, yang merupakan senyawa ditunjukkan nomor. Oke, tadi kita sudah review, jadi udah langsung tahu. Sirup itu campuran, kecap itu campuran, air murni senyawa, cuka juga senyawa, air laut itu campuran. Jadi jawabannya 3 dan 4 ya. Air murni itu rumus molekulnya H2O, cuka itu CH3COOH, jadi senyawa, terbentuk secara kimia. Oke, kita next. Nah, ini yang termasuk unsur senyawa dan campuran. Kayu, ini senyawa, yaitu selulose ya. Kecap itu campuran, tadi gula ada senyawa, bukan air gula, beda ya. Ini gula. Jadi gula masih dalam bentuk gulanya, C12H22O11. Itu rumus molekulnya. Nah, kalau air gula baru itu campuran. Besi ini masuk ke unsur ya. Unsur yang tunggal tadi atau disebut juga dengan atom. Air laut campuran, platina unsur. Jadi jawabannya unsurnya 4 dan 6, udah langsung D. Oke? Itu ya. Next, ke pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran seperti tampak pada gambar. Jadi, model soal pemisahan campuran, ini ada yang modelnya disajikan gambar, kemudian kamu harus nebak. Jadi, kamu harus familiar, filtrasi gambarnya yang gimana, destilasi yang gimana, evaporasi gimana, dekantasi gimana, supaya tahu nanti ketika ada soal berupa gambar. Oke, kalau gambarnya kayak gini, nih kamu lihat, ini ada labu destilasi disebutnya. Nah, jadi ketahuan langsung jawabannya destilasi ya. Tuh, jadi ini ada zatnya dimasukkan ke labu destilasi, kemudian dia dilakukan destilasi. Nanti ada yang berhasil diembunkan, pisah ke sini. Karena dia berdasarkan perbedaan titik didih, dasar dari destilasi. Oke, kita bahas. Filtrasi itu penyaringan, destilasi itu penyulingan, evaporasi penguapan, dekantasi itu penuangan dengan perlahan. Jadi dia mirip filtrasi, tapi bedanya kalau filtrasi pakai penyaring, kalau ini nggak disaring, nggak pakai kertas saringnya, tapi dituang saja. Tuh ya. Ini model contoh gambarnya, kalau pakai kertas saring. Tapi penyaringan ada juga yang nggak pakai kertas saring, pakai yang batu-batu seperti penyaringan air ya. Nah, ini filtrasi. Supaya kamu familiar sama gambarnya. Ini evaporasi, penguapan, kan kelihatan ada gas-gas yang keluar. Oke. Nah, ini penuangan, dituangkan pakai batang pengaduk, dilewatkan. Nanti cairannya pindah ke sini, kemudian yang padatannya tertinggal di sini. Tuh ya, jadi dituang perlahan-lahan. Oke. Itu pemisahan campuran. Next. Nah, ini kalau tadi bentuknya gambar, ini adalah dalam bentuk soal cerita. Suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain. Jadi, berwujud cair terkotori oleh zat padat. Mempunyai titik didih berbeda. Oke, ini langsung saja jawabannya filtrasi. Karena dia sudah jelas, ya. Dia ada zat cairnya, ada zat padatnya. Lebih mudah dipisahkan secara filtrasi. Kromatografi itu adalah pemisahan, ya. Ini pemisahan zat warna, kromatografi itu. Sublimasi, dasar dari peristiwa menyublim, destilasi yang tadi penyulingan. Oke. Untuk menghasilkan bahan bakar kerosin dari pengeboran minyak mentah dilakukan proses K. Bahan bakar kerosin dari pengeboran minyak mentah ini adalah destilasi bertingkat. Jadi penyulingan ya.
Jadi destilasi itu yang biasanya dihasilkan adalah berupa misalkan minyak-minyak ya, minyak hasil dari minyak bumi itu tadi kayak bensin, kemudian solar, premium lah, pertamax lah, intinya bahan-bahan bakar tuh, atau minyak untuk aromaterapi kayak minyak kayu putih misalkan, minyak atsiri yang lainnya, atau bisa juga minyak-minyak untuk parfum misalkan aroma minyak mawar atau minyak pewangi ruangan vanili dan sebagainya, yang minyak-minyak itu destilasi bertingkat. Oke? Next. Nah, kita ke asam basa. Oke, jadi kamu dikasih data tuh ya, hasil percobaan. Nah, diminta menyebutkan larutan yang bersifat basa. Oke, ini gampang ya. Jadi basa itu kata kuncinya nih, kalau uji lakmus, asam itu belakangnya M, maka dia ujungnya merah, berubah, lakmus itu berubah jadi merah. Jadi kalau lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah. Sementara basa kan depannya huruf B, maka dia biru. Itu ya. Kita tinggal cari basa. Tadi kata kuncinya biru. Maka yang biru adalah yang nomor 2 dan 5 ya. Jadi ketika warna lakmus awal merah, setelah dicelup jadi biru. Ketika warna lakmusnya biru, ini jadi biru. Ini juga basa. Merah jadi biru, ini juga basa. Jadi bisa 24 atau 25 ya. Tapi kita pilihnya 2 dan 5. Kenapa? Karena ini rancu, bisa jadi warna lakmus awal biru, kemudian setelah dicelup biru, ini bisa jadi garam. Gitu ya, atau netral yang tidak berubah. Bisa jadi itu karena dia tidak berubah. Tuh. Jadi yang lebih meyakinkan adalah 2 dan 5. Kalau dia tadinya merah berubah jadi biru, sudah pasti itu adalah basa. Tapi kalau yang ini bisa 2 kemungkinan. Oke, kecuali kalau misalkan nggak ada pilihannya, yang ini nggak ada. Jadi udah pasti jawabannya tinggal 2 dan 4. Kita bisa pilih D. Tapi ada yang lebih tepat lagi, jadi cari yang lebih tepat. 2 dan 5. Oke, itu ya. Nah, ini juga masih di asam basa, model lain. Jadi ada 4 bahan. Kamu disajikan bahan, kemudian percobaannya diminta melengkapi. Nih, dia ngasih tahu air ledeng ini netral. Netral itu garam atau garam itu nggak berubah. Kan G ya depannya nggak berubah. Oke, jadi kalau dia nggak berubah, berarti kalau lakmus biru ini tetap biru, netral. Lakmus merah berarti tetap merah. Jadi satu merah nih. Antara A sama D ya. Yang B sama C udah pasti salah. Air sabun dia basa. Basa itu B, biru. Lakmus merah biru, lakmus biru berarti biru. Jadi 2 biru. Kita cek yang nomor 2, ini biru, ini merah. Udah pasti jawabannya yang A ya. Kita cek lagi tapi benar nggak yang A? Meyakinkan, oke? Air deterjen, merah jadi biru, biru jadi biru, berarti pasti basa. Kita cek, basa, betul ya. Yang 4, ini asam. Asam itu merah. Merah jadi merah, berarti 4 merah. Lakmus biru pasti jadi merah. Nah, jadi jawabannya betul yang A. Oke, gampang ya. Next. Nah, ini pernah juga, ini muncul kalau nggak salah model soal 2 tahun lalu. Ini seperti ini. Jadi kalau biasanya memang yang sering keluar adalah lakmus yang digunakan atau indikatornya lakmus. Nah, pernah juga yang keluar adalah indikator alaminya. Untuk menguji larutan asam dan basa digunakan indikator alami atau diambil dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Diuji dengan kulit manggis dan diuji dengan kol merah. Oke, kita review. Kol merah itu kalau dia asam, dia menunjukkan warna merah muda. Sementara kalau basa, hijau. Sementara kulit manggis, kalau asam coklat kemerahan, basa biru kehitaman. Oke, jelas banget, langsung ketahuan jawabannya dari jawaban yang ini, yang Q dan S. Lihat ya, biru kehitaman, kulit manggis,
ini hijau, basa. Tanya basa dulu ya. Basa itu berarti biru kehitaman sama hijau, betul. Sementara asamnya adalah coklat kemerahan, CS, dan merah muda. Oke? Nah, pernah juga yang keluar itu, yang sering juga keluar biasanya kunyit. Nah, kalau kunyit, ini mudah sekali, asamnya kuning, basanya jadi merah. Oke? Itu ya. Diingat-ingat, ini adalah indikator untuk menguji asam dan basa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke? Teman-teman, kita sampai di sini dulu, kita cukupkan, dilanjutkan nanti masih ada untuk kimia kita masih punya kurang lebih 2-3 judul lagi. Oke, 2-3 kisi-kisi lagi. Kita nanti akan selingkan, untuk berikutnya kita akan bahas di biologinya. Oke, teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin dalam pengetikan maupun dalam pengucapan. Kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa, maka kamu akan memiliki energi positif untuk mencapai itu. Oke, tapi sementara kalau kamu berpikir kamu tidak bisa, maka diri kamu akan membentengi sehingga pada akhirnya kamu tidak akan pernah bisa. Oke, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.